Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, merupakan pekan biasa ke-6. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Murah, kembali lagi kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas berkat-Mu, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan sehat walafiat dan beraktivitas seperti biasanya. Berkatilah segala aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah rencana yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil dalam Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Murid-murid menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Tetapi dalam bacaan, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam arti ini adalah Yesus Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam hidup Yesus, ia harus banyak menanggung penderitaan, mengalami penolakan, lalu dibunuh, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Yesus sangat tegas menyatakan hal itu, tetapi Petrus yang dengan lantang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, belumlah paham sepenuhnya apa yang dikatakannya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita tentunya juga memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus dalam hidup kita.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. Yesus sebagai yang mau menderita, sengsara, dan menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pun sama seperti Petrus yang ragu dan belum memahami Yesus secara mendalam. Dengan bagaimanakah kita memahami dan mendalami Yesus sebagai Mesias? Dengan berani untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau menderita dalam hidup secara nyata. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan refleksi dalam diri kita untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, siapakah Yesus bagi kita? Yang kedua, apakah kita sudah mengikutinya dan memahaminya dengan sungguh-sungguh? Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, setiap kesempatan bisa menjadi kesempatan memperbaiki iman. Iman yang kuat tidak berarti hidup akan mudah, tetapi semakin kuat iman, semakin kuat pula tantangan dalam keadaan. Yesus mengingatkan bahwa pengikutnya harus siap menanggung seperti apa yang dialaminya. Yesus juga mengajarkan muridnya untuk rela memberi diri. Perbuatan yang didorong oleh keyakinan iman dan didasari oleh cinta yang rela memberi diri akan menjadi kesaksian yang sungguh hidup. Iman yang kecil belum sungguh-sungguh tangguh sebagaimana diharapkan oleh Yesus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi orang baik dan benar berarti menjadi orang yang terberkati. Orang baik dan benar adalah orang yang dekat dan mengerti rencana serta kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Pertanyaan Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Menuntut jawaban dari kita untuk melihat seberapa dekat kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita? Semoga demikian, amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.